Cuman tuh Buriska mana Buriska saya ge ngadaguan ieu ngadaguan naon daftar hadir ieu rekap daftar hadir usahanya nanti di share sama Kak. berangkat pada berangkat eta iya pada berangkat hari daftar hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, kunaon masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya
Halo Silamaya. Udah nangkring nih. Silamaya udah Emang Pak Haji. nangkring.
Semoga saja pada hari ini kita sudah pada level teknis ya, level jantung kan orang biasa
Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, kita tunggu sampai jam 8.30 ya Bapak Ibu. Kalau ini kan suaranya keluaran.
syukur kalau gitu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak Kasubag sudah bergabung. Pak Kasubag, Bu Kasih Pelayanan, Bu Risya, dan Bu Kasih Pengawasan. Berhubung Pak KCD belum bergabung, waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Mungkin Pak Dida, kita mulai saja Pak Dida. Kamu enggak, Bu Rizka enggak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Mohon untuk memute-kan akun Zoom meetingnya karena rapat mingguan 5 April 2022 akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, yang saya hormati Bapak Kasubag TU Rizky Widya Pratama SE, Ibu Kasih Pengawasan Ibu Santi Dewi Kurnia Dewi SPD, Ibu Risa Silvana SSTP MAP. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, Kasubag TU Sekolah, dan rekan-rekan staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang sedang berbahagia. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Indonesia
juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, Wasagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, Wasagi berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat namanya pastinya juara, seru. Jawa Barat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu terkendala oleh sinyal. Dilanjut saja dengan laporan dari pemimpin apel yang akan pemimpin rapat mingguan yang akan dibawakan oleh Pak Dida. Pada Pak Dida disilakan. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Rise Silpana STP MAP. Bapak Ibu Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, serta Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Izin menyampaikan untuk daftar hadir rapat mingguan tanggal 29 Maret 2022. Bisa dibesarin Bu Rizka? Oke, Kabupaten Karawang, SMA 30 hadir 100%, SMK 18 sekolah hadir 100%, SMA swasta 19 sekolah, yang hadir 12 sekolah. Kemudian SMK swasta 97, yang hadir 8 sekolah. SLB untuk Karawang 4 sekolah hadir 100%. Subang SMA negeri 21, yang hadir 18. SMK negeri 16, yang hadir 16. SMA swasta 30 sekolah, yang hadir 9. SMK swasta 94 sekolah, yang hadir 7 sekolah. SLB swasta, SLB 10 sekolah, yang hadir 9 sekolah. Untuk Kabupaten Purwakarta 17 sekolah, SMA negeri hadir 100%, SMK negeri 15 sekolah hadir 100%, SMA swasta 12 sekolah, yang hadir 6 sekolah. SMK swasta 44 sekolah, yang hadir 10 sekolah. SLB Purwakarta 6 sekolah, yang hadir 3 sekolah. Demikian laporan daftar kehadiran minggu kemarin tanggal 29 Maret 2022. Tambahan Bapak Ibu izin melaporkan terkait kehadiran KAMOB untuk di bulan Maret. Di bulan Maret dari Kabupaten Purwakarta jumlah PNS-nya 707, yang hadir 100% itu ada 624 orang. Untuk yang tidak pernah absen itu ada 4 orang dari Kabupaten Purwakarta. Dari Kabupaten Subang 872,
Yang hadir 100%, 652 orang, 212 ini ada yang kehadirannya sangat sedikit. Kemudian yang 0 sama sekali tidak pernah absen di Subang itu ada 8 orang. Kabupaten Karawang 892 jumlah PNS-nya. Yang hadir 100%, alhamdulillah 767 orang. Kemudian yang tidak pernah hadir sama sekali itu 8 orang. Itu laporan kehadiran kamu Bapak Ibu. Mohon perhatiannya. Untuk Kamob, KCD wilayah 4 itu kehadirannya lumayan tinggi, 96,2%. Tapi di sini ada komitmen Bapak Ibu. Komitmen di sini untuk KCD wilayah 4 masih kurang, yaitu hanya 39,34%. Komitmen itu apa Bapak Ibu? Komitmen itu adalah absen tiap hari Senin tepat waktu. Jadi setiap hari Senin Bapak Ibu dimohon untuk hadir sebelum waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 7.30, maka sebelum 7.30 itu harus sudah absen. Jadi kewajiban Bapak Ibu di komitmen itu hanya 4 kali ya Bapak Ibu, karena hanya setiap hari Senin saja. Itu nilai komitmennya, mohon untuk ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk presesi kelengkapannya. Jadi masih di bawah, yaitu absen pulang dan absen masuk. Kalau absen pulangnya ingat biasanya, tapi absen pulangnya yang agak lupa. Jadi masuknya suka ingat, tapi pas pulang itu suka tidak absen pulang. Nah, itu yang menjadi bahan perhitungan di sini. Jadi KCD wilayah 4 dari 13 KCD ada di urutan ketiga paling bawah. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk saling mengingatkan untuk absensi kamobnya. Demikian laporan kamob dan laporan kehadiran rapat minggu kemarin. Selanjutnya, barangkali ada yang akan disampaikan kepada Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Kasubag sedang ada di jalan. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Rise Silvana STPM AP, barangkali. Bu Rise lagi mendampingi Pak Bupati, Pak. Oh siap, berarti langsung ke Bu Kasih Pengawasan. Enggak, kepada Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta rapat, yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ai, kemudian Bapak Kasubag, Pak Rizky, dan Ibu Risa selaku Kasih Pelayanan. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi kita sedang menjalankan ibadah puasa, tetap kegiatan kedinasan tetap bisa kita jalankan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama adalah titipan dari Ibu Kasih Pelayanan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah harap segera membuat laporan imam sudah sejauh mana proses kegiatan yang berlangsung di satuan pendidikan. Kemudian sesegera mungkin memasang baligo di setiap sekolah terkait dengan smart train yang sudah disampaikan oleh Ibu Rise. Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan kepengawasan, kemarin saya sudah share kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa mengisi data dasar sekolah, di mana data dasar sekolah ini akan kami butuhkan untuk rekap update semua sekolah yang ada di KCD wilayah 4.
Jadi mohon Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah bisa mengisi dengan baik dan benar. Apabila memang ada data-data yang tidak dipahami, nanti mohon menginformasikan kepada kami, karena kami akan melakukan updating data terkait juga berkas-berkas yang Bapak Ibu miliki. Seperti contohnya misalnya kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan atau sudah mendapatkan NUKS atau NRKS, itu menjadi bukti fisik, dan bukti fisiknya mohon diupdate di dalam, mohon diupload di dalam link yang sudah kami siapkan. Dan ini kita akan proses untuk bisa mengetahui seberapa besar teman-teman kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan dan berapa yang memang masih dalam proses ataupun yang belum melaksanakan itu. Kemudian untuk para kepala sekolah swasta juga berapa persen yang sudah memiliki NRKS dan berapa yang sudah memiliki izin izin memimpin, dan berapa yang akan dibuatkan untuk izin memimpin sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada para pengawas terkait dengan laporan pengawas. Bapak dan Ibu, nanti ada link laporan pengawas yang kami buat lebih sederhana supaya kami nanti mudah untuk melakukan rekapitulasi program-program yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan. Oleh karena itu kami akan membuat nanti data progres di setiap satuan pendidikan, tentunya ini untuk melihat progres kemajuan di KCD wilayah 4 dan apa yang bisa kami lakukan atau kami layani atau kita lakukan pendampingan untuk Bapak dan Ibu untuk peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. Sehingga kami mohon bantuan para pengawas untuk bisa memberikan laporan sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu cermati di sekolah binaannya, dan kita akan melakukan FGD nanti dengan para pengawas dengan sekolah binaannya, insya Allah mudah-mudahan akan kita laksanakan di minggu kedua nanti di bulan April ini. Nah, untuk minggu pertama ini mohon Bapak dan Ibu selaku pengawas mengisi link tersebut sesuai dengan yang sudah dilakukan proses pembimbingan pada sekolah-sekolah binaannya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa kami sedang melakukan check and recheck terkait dengan data sekolah penggerak. Mohon Bu Rizka ditayangkan. Bisa share screen. Tadi saya sudah sampaikan ke Bu Rizka. Mohon Bapak Ibu. dan Ibu, ya. Sambil menunggu Bu Rizka menyampaikan, jadi Bapak dan Ibu, Sekolah Penggerak ini sebuah program pemerintah yang digulirkan pada kita semua, karena ke depan kita akan bisa melaksanakan program sekolah penggerak lewat kurikulum merdeka, dan ada para kepala sekolah yang mengikuti seleksi program sekolah penggerak dan lulus di tahap 1, tahap 2, dan sekarang pada proses tahap ketiga. Perlu kami informasikan bahwa data sekolah penggerak di KCD wilayah 4 ini masih sangat sedikit untuk SMA. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah semakin banyak sekolah-sekolah yang bergerak kepada program sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, pada data sekolah penggerak ini, nah ini bisa kita sampaikan bahwa yang pertama yang lulus pada tahap 1 itu hanya 4 sekolah. Yang pertama adalah SMA Negeri 1 Cikampek, SMK 6 Kerawang, SMA Swasta Budi Mulia, dan SMA Al-Quran Nur Hasanat. Ini semuanya berada di Kerawang karena memang kuota pada tahap 1 itu ada di Kerawang kalau tidak salah. Kemudian pada tahap 2 itu yang lulus itu ada 2 dari Kabupaten Kerawang juga, Karawang, Kabupaten Karawang, Bapak dan Ibu, SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu, dan SMA Islam Terpadu Harapan Ilmu. Ini 2 sekolah yang lulus di tahap kedua. Nah, kenapa tidak ada Subang dan Purwakarta? Kalau tidak salah kuota pada saat tahap 1 dan tahap 2 itu tidak ada tidak ada Subang dan Purwakarta. Nah, untuk tahap ketiga ini baru dibuka untuk kuota Subang dan Karawang. Dan sampai saat ini proses tahap ketiga masih berlangsung, belum ada pengumuman SK keluar tentang
kelulusan untuk tahap ketiga. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, apabila satuan pendidikan tidak bisa mengikuti untuk seleksi sekolah penggerak, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan program kurikulum merdeka ini dalam pelaksanaan di semester depan tahun ajaran baru. Nah, pada prosesnya sekarang masih dibuka untuk kegiatan program program merdeka atau kurikulum merdeka untuk mandiri sampai tanggal 30 April, sehingga Bapak dan Ibu masih punya kesempatan apabila yang berminat untuk bisa melaksanakan kegiatan persekolahan lewat kurikulum merdeka masih dibuka sampai tanggal 30 April. Untuk data selanjutnya, next. Untuk data SMA PK di Kabupaten Karawang, Bapak dan Ibu, ini ada 18 sekolah. Yang pertama adalah SMK Negeri 1 Karawang, SMK Negeri 2 Karawang, SMK Negeri 3 Karawang, SMK Negeri 1 Cikampek, SMA Negeri 1 Cilamaya, SMA Negeri 1 Kelari, SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, SMK Negeri 1 Tirtajaya, SMK Negeri 1 Pertanian, SMK Swasta Saintek Nurul Muslimin, SMKS Taruna Karya Mandiri, SMKS Teknologi, SMKS TI Muhammadiyah, SMKS Tri Mitra, SMKS Rosma, SMKS PGRI Telagasari, SMKS Indonesia Mas, dan SMKS Insan Tazaka. Jadi ada 18 SMA PK sampai saat ini di Kabupaten Karawang. Next. Ada juga SMA PK di Kabupaten Purwakarta. Ada 8 sekolah, SMK Negeri 1 Purwakarta, SMK Negeri 2 Purwakarta, SMK Negeri 1 Bojong, SMK Negeri 1 Pleret, SMK Negeri Darangdan, SMK Swasta Bina Taruna, mohon maaf. Kemudian SMK Swasta Wibawa Taruna dan SMKS Bina Kerja. Ini yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kemudian satu lagi di Kabupaten Subang. Next. Nah, Subang itu ada 6 sekolah, SMKN 1 Subang, SMKN 2 Subang, SMKN Cijambe, SMKN 1 Legon Kulon, dan SMKS PGRI serta SMKS Al Mufti. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di sekolah di SMK kurikulum merdeka ini dikembangkan lewat program keunggulan atau inilah sama dengan PSP. PSP itu ada di SMA, SD, SMP, SMA, SLB, dari TK ya PAUD. Sementara untuk SMK itu namanya PK, SMA PK atau Pusat Keunggulan. Nah, Bapak dan Ibu, program yang dilakukan itu sama dengan program sekolah penggerak, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, itu data terkait dengan program sekolah penggerak dan juga pusat keunggulan di SMK. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring dengan apa yang diinginkan oleh program KCD Wilayah 4, maka di kurikulum 2022-2023 nanti, Bapak dan Ibu diharapkan kurikulumnya nanti tergantung apabila Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka sudah jelas pasti di dalamnya menggunakan program-program yang memang menuju ke arah pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 diharapkan di dalam kegiatan atau kurikulumnya itu sudah bisa mengimplementasikan tentang program pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pembelajaran proyek, kemudian mengkaitkan juga dengan kewirausahaan ataupun implementasi-implementasi lain yang bisa membawa peserta didik lebih aktif. Nah, ini harapan dari KCD, oleh sebab itu kami mohon kepada seluruh kepala sekolah khususnya yang akan melaksanakan kurikulum di satuan pendidikan di tahun pelajaran baru nanti sudah mempersiapkan dari sekarang analisis terkait dengan potensi yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Nah, analisis ini juga mungkin bisa diambil juga dari rapot pendidikan, bisa diambil juga rapot dari analisis konteks yang dilakukan oleh satuan pendidikan,
itu membuat semacam action plan untuk program kurikulum di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, oleh sebab itu juga kami mohon kepada para pengawas pembina untuk bisa membimbing satuan pendidikan untuk bisa nanti mengembangkan kurikulum yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program. Oh, satu lagi mohon maaf Bapak dan Ibu, terkait dengan kepentingan juga pendataan, mohon Bapak Ibu para pengawas juga menginformasikan terkait laporan akreditasi supaya lebih update. Dan kami mohon di minggu ini sudah bisa kita dapatkan untuk kita melakukan updating terkait data yang ada di KCD Wilayah 4. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih Pengawasan. Selanjutnya sudah bergabung bersama kita Bapak KCD. Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Kamu share file Kak, buka. Boleh Mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pejabat struktural, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah atau yang mewakili serta staf dan TO sekolah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertatap muka via Zoom ini. Semoga kita semua tetap sehat ya. Dan jangan lupa saya sampaikan selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebulan penuh kita bisa mengikutinya, kecuali ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya pasti ada hair lah. Beberapa hari di bulannya akan datang diganti. Tadi sudah cukup panjang disampaikan oleh Bu Kasih. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa agar rapat seperti ini terus diikuti, kemudian jangan lupa dicatat ya, karena bagaimanapun kalau hanya rapat terus dicatat biasanya sok pohon agar tidak terjadi, semua dicatat dengan baik agar poin-poin penting dari hasil rapat bisa ditindaklanjuti. Ini juga berlaku buat semua, bukan rekan-rekan, saya juga sama. Setiap Senin kita para KCD juga rapat di distrik provinsi dan mencatat perintah atau tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Beberapa hal yang coba kita tindaklanjuti dari hasil rapat tersebut. Yang pertama, ini kelihatan nggak Kak? Kelihatan Pak, kelihatan tapi dia Kelihatannya agak kecil, nge-zoom. kecil ya, kumaha Pak gede, ini gede ya? Gede Ya, ya? gede ya Pak, lumayan. Ya, cuma kudu dicekelan, kulengan, kumahanya. Mau di-share oleh Rizka aja Pak? Lama deh ya. Yang ini rekan-rekan dari kemarin saya memantau bahwa untuk para PNS ini gajinya tiap bulan masih belum full ya. Ini mau harus dimaklumi karena memang sampai bulan April kemungkinan gaji kita semua yang PNS belum bisa menerima utuh karena ada kekurangan tunjangan beras. Baru akan tertutupi nanti di pergeseran di bulan April, mungkin April atau Mei cairnya. Jadi mau dimaklum kalau gajinya belum bisa diterima utuh karena ada kesalahan dalam penginputan tunjangan beras yang harusnya 70 miliar karena kesalahan angka hilang 1 ngaguluntung dan 7 miliar sehingga akan sabulanan gaji beras itu sehingga dipastikan sampai bulan April masih tertunda tapi tidak hilang, bukan dipotong juga. Insya Allah nanti akan dirapelkan di pencairan berikutnya setelah pergeseran ini disetujui dan mendapatkan penetapan dari pemerintah sehingga nanti akan dirapelkan. Kemudian ada tugas juga untuk rekan-rekan para kepala sekolah SLB dan para rekan-rekan pengawas SLB, kita diminta untuk menyusun rencana aksi daerah disabilitas. Nanti Pak Pengawas, Pak Jo, nanti kita siapkan data-datanya
apa yang akan kita lakukan terkait dengan disabilitas. Yang pertama yang pasti pemenuhan sarana. Insya Allah di rombaan anggaran mudah-mudahan bisa ya, kita akan mengajukan beberapa hal yang sangat substansi, misalkan di SLB Kapten Halim itu tiap tahun banjir aja ya, coba kita cari solusinya yang sifatnya instan karena memang butuh anggaran besar. Tapi di beberapa hal kita coba akan carikan solusi, misalkan penyodetan atau pengurugan. Kemudian juga di SLB Karawang yang baru tuh, gedungnya baru tapi kelihatannya ada masalah substansi, yaitu banjir yang cukup lumayan lah, kalau nggak segera diselesaikan asetnya akan sangat terganggu, sehingga kita akan coba ajukan pengurugan dan pemagaran agar sekolah lebih nyaman lah, karena sarananya baru, kalau dibiarkan juga percuma, akan hancur ya. Kemudian juga BPMU juga sama, kita lagi menunggu pengesahan pergeseran karena anggaran yang ada di KCD masih 2 tahap pencairan, kita akan satukan dalam 1 pencairan, tetapi uangnya ada nggak bisa cair karena di DPA-nya muncul 2 kali pencairan, sehingga mohon dimaklum rekan-rekan sekolah swasta pencairan BPMU masih menunggu persetujuan pergeseran sehingga akan dicairkan dalam 1 tahap. Itu kita maraton karena banyak materinya nih hasil rapat. Kemudian juga rekan-rekan pengawas coba kita adakan FGD dan pemutakhiran kebutuhan sekolah, karena dalam data kinerja gubernur masih banyak wilayah-wilayah kecamatan yang belum ada sekolah negeri. Kita di distrik provinsi sudah sepakat bahwa itu bukan ukuran, karena bagaimanapun walaupun tidak ada sekolah negeri tetapi di sana ada sekolah-sekolah swasta, sehingga kita perlu memetakan kebutuhan sekolah di masing-masing zona. Misalkan di Karawang butuh berapa sih sekolah, apakah dipenuhi oleh negeri atau swasta, ya nggak masalah. Kemudian di Subang butuh berapa sekolah yang belum masuk ke wilayah itu, misalkan di Sukasari negeri ada, swasta ada, berarti kan harus ada TKB di wilayah sana, termasuk juga di Purwakarta. Nah, itu perlu kita petakan bersama-sama. Nanti para pengawas masing-masing silakan melakukan pemetaan, nanti undang para perwakilan kepala sekolah, coba kita petakan kembali sebenarnya kebutuhan sekolah itu seperti apa. Ini segera kita penuhi. Kemudian juga kegiatan Sematren, nanti Bu Kasih diminta sekolah membuat ini aja lah, membuat semacam bukan proposal ya, rencana kerja aja di Sematren tahun ini seperti apa. Silakan panduan yang di distrik bisa dipergunakan, tetapi diharapkan setiap sekolah sudah bisa menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sematren di Ramadan tahun ini. Dan ada beberapa hal yang coba kita titik beratkan kaitan dengan spesifik di KCD wilayah 4, karena bagaimanapun beberapa hal teknis perlu kita perdalam, pertajam sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang pertama, nanti Bu Kasih pengawasan, kita akan mengadakan rapat evaluasi sekolah berbasis pengawas pembina, sehingga rapat yang sekarang seperti ini hanya sifatnya massal, yang bersifat umum, tidak terlalu menyentuh ke hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi secara teknis kita adakan rapat kembali 1 minggu sekali per pengawas pembina bergiliran. Misalkan minggu ini nanti pengawasnya misalkan pengawas Pak Ajim, maka sekolah-sekolah di bawah binaan Pak Ajim itulah yang dihadirkan di rapat itu. Kalau memang tatap muka agak sulit ya kita bisa menggunakan Zoom. Kalau hari kerja juga sulit, kita bisa menggunakan hari libur atau di malam hari. Kemudian juga beberapa yang saya kira masih sudah menjadi sorotan inspektorat maupun APH terkait dengan tata kelola BOPD maupun tata kelola BOS. Untuk tata kelola BOS, rekan-rekan kita tidak bisa menghindar kembali bahwa pembelanjaan tetap harus menggunakan siplah, kecuali memang di siplah tidak ada. Nah, ini yang sekarang sudah menjadi sorotan dari aparat, baik inspektorat, irjen maupun APH. Jadi insya Allah nanti besok beberapa perwakilan kepala sekolah kita undang untuk memecahkan masalah-masalah ini terkait dengan sorotan pembelanjaan 2021
yang ada beberapa sekolah atau beberapa pembelanjaan yang tidak menggunakan siplah. Termasuk juga untuk sekolah negeri ada sorotan terkait dengan pembelanjaan BOPD tahun 2021 karena ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita. Nanti besok akan kita bertahap undang beberapa perwakilan sekolah untuk mendiskusikan ini agar ada solusi pemecahan agar tidak terulang kembali di tahun 2022 ini. Kemudian juga nanti TU ya Pak KTU atau ini Bu kasih pengawal pelayanan ya. Saya minta beberapa pelayanan saya bertahap yang dilakukan oleh KCD kita lakukan dengan model online untuk mengurangi beban pekerjaan yang cukup padat di KCD. Yang sangat mencolok yang menurut saya bisa dilakukan yaitu pelayanan mutasi siswa. Jadi sekolah kalau ngajukan mutasi siswa nggak usah repot-repot ke KCD, habisin waktu. Belum di KCD perlu nungguan KCD-nya, nungguan kasih. Jadi tambah lama. Menurut saya yang begini bisa di-online-kan. Sekolah cukup upload di aplikasi sekolah tujuannya apa, sekolah asalnya mana, dokumen pertujuannya mana, lolos butuhnya seperti apa, kemudian syarat pendukungnya apa. Kalau pendukungnya nggak ada, maka tertolak dengan sendirinya. Jadi nggak usah lah bawa LSM ke KCD hanya untuk ngurusin mutasi siswa. Padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Misalkan kelas 10, kan nggak boleh pindah. Yang boleh apa? Kalau melampirkan keterangan khusus, misalkan yang bersangkutan orang tuanya pindah tugas, ada kolom untuk mengupload SK pindah tugas. Kalau nggak bisa diupload, ditolak, berarti kan berkas tertolak dengan sendirinya. Atau mungkin belum setahun ya masih kelas 10, tetapi dia ada pernyataan dari aparat, dari pihak yang berwenang, bahwa memang harus pindah. Misalkan dia kesehatannya memburuk, sementara di sekolah itu kelas 10 ada di lantai 20 dan tidak mungkin masuk ke lantai 20, sehingga harus pindah ke sekolah yang di lantai 1 seperti itu ya. Dari mana keterangannya? Dari rumah sakit, dari dokter. Kemudian juga misalkan dia anak yang butuh perlakuan khusus, misalkan punya aspek psikologis yang tidak tertangani oleh sekolah, sehingga sekolah lain mampu untuk menangani itu. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak perlu lah untuk hal seperti itu kudu ke KCD berbondong-bondong, akhirnya kan memaksa yang dilakukan. Itu ya, sehingga tolong hal seperti ini untuk layanan di KCD bisa di-online-kan. Bukan Google Form ya, kalau Google Form tidak memberikan tanggapan, tetapi online. Sehingga kalau dokumen kurang, seperti hanya PPDB, akan tertolak dengan sendirinya. Dan ini juga meringankan beban sekolah. Ya, tolong disiapkan. Ini mau operasi sebentar. Baik aplikasi, SOP maupun surat edaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, tadi Bu Kasih Pengawasan sudah menyampaikan tentang kurikulum 2022 dan 2023 yang akan kita susun di bulan Juli yang akan datang. Tolong dipersiapkan bagi yang sudah siap dengan kurikulum Merdeka, ya syukur, kita harapkan itu yang dilakukan. Bagi yang belum siap, silakan menggunakan kurikulum 2013, tetapi agar diperhatikan pendekatan yang dilakukan lebih menggunakan pendekatan yang lebih terkini sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan proyek, kewirausahaan, kemudian teknologi informasi, sehingga untuk menyampai ke situ, maka di RKS juga perlu muncul ya ada IHT, kemudian workshop, recycling para guru, kemudian juga berbagai hal kaitan dengan itu ya, termasuk untuk SMK, ini juga menjadi perhatian agar kewirausahaan, kemudian pemagangan, ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh sekolah. Itu hal penting yang menjadi perhatian, mohon untuk bisa dilakukan oleh rekan-rekan agar kegiatan 2022 bisa lebih baik. Dan terakhir kemarin sudah ada pelantikan Dharma Wanita KCD, sehingga Dharma Wanita MKKS sudah dileburkan ke KCD dan silakan nanti kepengurusan DWP KCD sedang dibentuk dan pengurusan terkecil pengurus kita sekolah. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diharapkan dicatat dan ditindaklanjuti
agar setiap rapat yang kita lakukan ini betul-betul bisa dijadikan acuan dan diimplementasikan di kegiatan sekolah. Sekian itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga untuk raise hand atau langsung buka saja mikrofonnya. Ya, Pak Naurin Hani sudah buka mikrofon. Yang ada yang ingin ditanyakan, Pak? Wah, saya daerah numpak Ya, mangga Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau nggak ada cukup. Oh, oke, siap, Bapak. Iya, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Bu. Ya, Pak Jaka, Bu. Pak Jaka, mangga Pak Jaka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa Pak KJD, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin, karena terlambat tadi pembukaan Sematren, saya ingin materi yang Bapak barusan sampaikan mohon di-share di grup. Satu evaluasi. Itu saja Pak KJD. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih. Nanti saya share ya. Diingatkan nanti baligo Sumatera agar dipasang ya di negeri maupun swasta. Ya, bentuk atau pembaligo sudah kita kirimkan dan boleh dimodif. Misalkan swasta mau ada ketua yayasan, silakan dimasukkan. Yang negeri mau ada kepala sekolah, boleh. Ada kepala cabang dinasnya juga boleh. Mau gurunya di Pampang juga boleh, gitu ya. Silakan aja. Tapi yang kita kirim itu hanya standar aja. Silakan dimodif saja ya, disesuaikan ya. Nanti file yang tadi yang saya buatkan silakan dibaca, akan kita kirimkan. Itu ya, makasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mangga Ibu dari SMK Compreng. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak KCD, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Ini teknis Bu, terkait dengan kegiatan untuk yang imam ya, infak massal, aktualisasi Masagi, itu kemarin di-share oleh Ibu Risha bahwa laporannya adalah setiap hari. Sementara saya mencermati di surat edaran dari Distrik Jabar, itu dilaporkan secara periodik atau tidak setiap hari. Bagaimana, apakah boleh kami melaporkannya tidak harian, tetapi secara berkala, misalnya setiap hari Jumat? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Kemarin sudah kita ulangi kembali bahwa untuk infak siswa, data laporannya nggak mesti tiap hari. Silakan setiap minggu saja, misalkan hari Jumat, nanti Bu kasih pelayanan dan tetap silakan diatur model pelaporannya, termasuk link laporannya, dibuat 1 minggu sekali saja, misalkan tiap hari Jumat. Sementara kegiatan infaknya kita minta dilakukan tiap hari. Karena apa? Yang kita kejar bukan angkanya. Angka itu hanya data yang kita minta aja ya. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah pembiasaannya. Kalau infaknya seminggu sekali, berarti siswanya infak 4 kali dalam sebulan. Tetapi kalau tiap hari 30 hari mereka infak. Jadi akan tangan di atasnya akan betul-betul terbentuklah pembiasaannya. Ini tolong infaknya dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah pembiasaan untuk mereka.
Bagaimana pengelolaannya? Tolong hindari pengelolaannya di-pool uangnya oleh manajemen, oleh KCD, oleh sekolah, hindari itu. Karena itu akan menjadi fitnah. Lebih baik pengelolaannya oleh siswa, kemudian distribusi juga oleh siswa. Apakah mau di sekitar rumah atau sekitar sekolah, silakan. Sekolah hanya membantu fasilitasi, membantu mengkondisikan. Jangan sampai tadi pada saat uang terkumpul bingung, perlu dikamanakan. Kemudian mencari penerima juga kesulitan. Sekolah boleh membantu itu. Sedangkan proses mengimpakannya dan mengumpulkannya tolong dilakukan oleh siswa dan untuk siswa. Sekian itu, Bu, Baik, ya. Pak, terima Ya. kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak KCD dan Ibu yang sudah bertanya. Selanjutnya ada lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada lagi rapat mingguan kali ini. Ya, Asanas tadi pada itu. Oh, mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam sehat selalu. Pak KCD, selamat ibadah puasa. Hal-hal yang perlu saya tanyakan tadi masalah pelaporan Smart Print, alhamdulillah tadi sudah dari Compreng. Kemudian untuk yang kedua, kami mohon penjelasan ini Pak di kurikulum kaitannya kewirausahaan IT. Nah, ini bagaimana penjelasannya supaya kami dalam mengikuti kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka ada penjelasan yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, mohon penjelasan untuk pelayanan perpindahan. Ini apakah aplikasinya sudah on atau sudah dimulai atau masih dalam wacana? Mohon penjelasan Bapak KCD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Untuk layanan mutasi siswa ini baru tahap desain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para pengelola KCD sudah bisa menerapkan ya layanan mutasi siswa berbasis online. Kemudian yang kedua kaitan dengan kurikulum. Sebenarnya sih kalau kurikulum Merdeka sih nggak ada yang aneh ya, karena saya lihat para kepala sekolah, pengawas maupun para guru juga sudah pada baca lah di YouTube ya. Tinggal siap dan belum siap itu menjadi pilihan. Bagi yang sudah siap, nanti dibantu oleh Ibu Kasih pengawasan. Nanti di sebelum bulan Juli 2022 ini, kurikulum atau KTSP sudah clear. Bagi yang menggunakan kurikulum Merdeka, silakan, itu pilihan terbaik. Bagi yang masih tetap menggunakan Kurtilas juga silakan. Hanya saja untuk Kurtilas, kita mendorong beberapa pendekatan yang saya kira pendekatan bukan pendekatan hal baru lah. Para guru kita sudah tahu, pasti diajarkan dalam pendidikan S1 di Fakultas Keguruan. Hanya mungkin pembiasaannya yang belum dilakukan, sehingga mengulang kembali ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Pendekatan yang kita dorong, karena kita sama-sama tahu dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, pembelajaran kita cukup berat, bahkan mungkin ke depan juga cukup lumayan. Sehingga kalau kurikulumnya tidak disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, maka dipastikan mutu pendidikan belum bisa kembali ke semula. Jangan meningkat, kembali ke semula juga cukup berat. Sehingga yang kita minta tetap silakan, yang mau Kurtilas silakan, tetapi pendekatannya yang coba kita dorong. Nanti akan rekan-rekan susun pada saat membuat KTSP 2021-2023 ya, di bulan Juli yang akan datang. Pendekatan apa yang kita minta? Yang pertama pendekatan yang berbasis implementatif. Antara lain pendekatan proyek, kemudian studi kasus, kemudian juga pendekatan kewirausahaan dan implementasi teknologi informasi. Nah, itu yang kita dorong. Nanti akan secara terstruktur akan didorong ke sekolah dalam menyusun KTSP, termasuk dalam menyusun RKS 2023, sehingga akan muncul di sana pembiayaan untuk resekeli para guru melalui IHT, melalui pembinaan, kemudian juga
di KCD akan melakukan pembinaan untuk para ketua MGMP. Nanti akan coba kita alokasikan anggaran di cabang dinas agar kita bersama-sama, bukan hanya sekolah, di KCD juga melakukan hal yang sama untuk merefresh ulang pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan tentang penyelenggaraan pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Itu Pak ya, jadi secara struktur akan dituangkan dalam KTSP. Siap, terima kasih Pak KJD. Ya, baik Bapak Jonter Manurung. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bapak KCD yang terhormat. Saya izin lapor Pak masalah izin operasional sekolah baru yang di daerah Cibuaya, Kabupaten Karawang. Semua persyaratan perizinan sudah diupload di link BPMPST Jawa Barat. Dan kemarin kepala sekolahnya itu menemui saya di Rajiman. Dan saya sudah periksa dokumen-dokumen fisiknya, itu sudah lengkap. Tinggal rencana nanti dari PKPLK, dari Didik Jabar, mau visitasi tanggal 11 hari Senin Pak ke lokasi. Nah, untuk di KCD, apakah nanti KCD akan mendampingi atau bagaimana? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Nanti Bu kasih pengawasan ya. Kalau Bu kasih pengawasan tidak ada jadwal yang lebih prioritas bisa hadir. Kalau memang ada jadwal khusus di distrik provinsi nanti bisa diwakili ke Pak Jonter ya. Mangga, Pak Jonter paling nanti ke kantor aja dengan Bu kasih pengawasan, Bu kasih pelayanan ya. Kita harus menyusun rencana aksi daerah layanan disabilitas. Saya minta nanti jumlah SLB ini kan terbatas. Tetapi tidak berarti layanannya tertunda atau terhambat. Kita akan coba membuka TKB-TKB di beberapa titik. Nah, nanti Pak Jonter dengan beberapa kepala sekolah SLB ya, mendesain kira-kira layanan disabilitas ke seluruh pelosok kabupaten butuh berapa TKB. Kemudian ya ke kantor lah. Nanti TKB-nya kita bisa ajukan bantuan ya, bantuan untuk para pengelola TKB. Karena mulai tahun ini kami di KCD sudah bisa menginput usulan hibah bansos untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten kota. Itu sudah bisa dilakukan oleh KCD sehingga TKB tersebut bisa kita bantu lah untuk membuat akunnya, kemudian cara inputnya. Sehingga masih cukup waktu. Nanti Pak Jonter bisa hari apa lah, bisa besok atau lusa silakan, nanti kita akan coba cari solusi agar layanan disabilitas bisa maksimal dengan cara yang pertama tadi kita akan buka TKB-TKB sebagai kepanjangan tangan SLB ke pelosok-pelosok kabupaten. Lalu yang kedua juga sekolah negeri tetap dalam PPDB-nya diwajibkan lah membuka ruang untuk disabilitas tipe-tipe khusus ya. Kalau yang kekurangan mental nggak mungkin lah, tetapi kalau fisik saya kira itu sangat memungkinkan. Itu Pak ya, makasih ya. Nuhun Pak. Tambahan mungkin Pak. Pak KCD izin Pak terkait Pak Jonter kemarin menyampaikan bahwa sekolah SLB tentang izin pendirian itu Pak. Sebetulnya memang dari KCD rekomendasinya sudah Pak. Tapi lanjuti oleh satuan pendidikan untuk mengupload dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan proses upload di sistemnya sehingga kemarin di provinsi sudah dengan Pak Jonter sudah ngecek bahwa datanya sudah lengkap. Insya Allah mungkin hari Senin Pak Jonter kita coba visitasi ke sekolah ya Pak. Itu mungkin tambahnya Pak. Terima kasih Atur Pak. nuhun Bu kasih nuhun. Sami-sami Pak. Ya, makasih. Bu kasih dengan Pak Jonter tolong nanti SLB yang di Adiarsa segera mengajukan proposal pemagaran dan pengurukan ke KCD. Ya, pengurukan pemagaran, karena itu yang daurat ya. Kita akan coba ajukan segera, mudah-mudahan di perubahan anggaran dapat alokasi anggarannya sehingga tahun depan bisa lebih baik ya. Kemudian juga di Kapten Halim yang Purwakarta, silakan ajukan tapi jangan besar-besar. Misalnya cukup penataan halaman agar air tidak lagi tergenang. Jadi masing-masing proposal
harus di bawah 180 Ya. juta. Karena kalau di atas itu harus melalui lelang. Itu Pak ya, cukup tiga aja dulu karena ini roban anggaran, waktunya terbatas. Pertama yang Kapten Halim itu untuk pengurugan agar air yang selama ini tergenang bisa kebuang ke sodetan. Kemudian untuk yang Adiarsa, pemagaran dan pengurugan masing-masing di bawah 180 juta. Itu Pak Ya. ya, makasih ya. Ya, hatur nuhun Pak KCD. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:25, kita tutup rapat mingguan kali ini yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Rahwawan. Bapak sudah bergabung bersama kita, Pak, untuk memimpin doa. Sudah, Pak, Bu. Ya, enggak. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran, Ya. Pak. Pada Bapak Dr. Andes Haji Wawan Rahwan, MPD, disilakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kadin dan juga Bapak Ibu Kati. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang kedua tentunya segala macam urusan kita dipermudah oleh Allah SWT. Kemudian hajat kita, baik hajat dunia maupun ukhrawi, dikabul oleh Allah SWT. Serta Allah selamanya melindungi kita dan selamat tentunya di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan ya lika radan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil akhbari wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrari azizza ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baraka al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di rapat mingguan kali ini. Saya Rizka Yunisha Imelda mohon undur diri. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu. Selamat berpuasa Neng Rizka dan teman-teman. Izin live. Pak Haji Wawan, Damang. Sono ya. Alhamdulillah. Kasubang Iraha. Izin le. Oh, kayak lebaran. Iya. Mampir Kasubang. Insya Allah. Enggak izin live.
Bu Titin, Ogeta. Aduh, mantap lah, mantap. Mantap. Subang.